Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny Gunawan. Selamat datang di Jalan-Jalan Review. Nah, sekarang saya berada di kawasan Buring, Kota Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah rumah yang dengar-dengar memiliki view pemandangan Kota Malang. Wow, menarik ya. Nah, tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Yuk, ikutin aku ke rumahnya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumahnya. Nah, rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 150 meter persegi dengan dimensi 7,5 kali 20. Untuk luas bangunannya sendiri itu adalah 240 meter persegi teman-teman. Untuk rumah di belakang saya ini sudah mengusung konsep modern minimalis. Untuk atapnya di sini sudah menggunakan bentuk pelana, di mana pelapis atapnya sudah menggunakan genteng cor. Nah, kita bahas dari atas ya teman-teman. Untuk bagian segitiga di situ hanya terdapat cat dinding di mana diberikan motif tali air guna untuk mempercantik tampilan fasad rumahnya. Kemudian kita turun ke bagian bawah sedikit. Nah, di sana diberikan aksen dengan granit tile motif batu alam yang dipadukan dengan bagian kiri ini adalah conwood motif kayu. Kemudian di sebelah kanannya terdapat bukaan jendela yang cukup besar untuk di lantai 2-nya. Nah, di sini juga tidak dilupakan teman-teman, terdapat juga lampu sorot untuk detailnya ya. Ini pastinya cukup menarik ketika malam hari, memberi aksen cahaya yang sangat bagus. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Mungkin kita masuk ke bagian carportnya. Nah, untuk pagarnya di sini dia sudah menggunakan pintu bukaan folding teman-teman ya. Bukaan folding ini sangat menarik karena ketika dibuka dia tidak memerlukan space tempat untuk pagarnya, jadi bukanya juga cukup besar. Untuk area carport di sini lebarnya sekitar hampir 5 meteran teman-teman. Nah, ini muat untuk 2 mobil, di mana untuk material carportnya di sini perpaduan antara batu sikat dengan granital motif batu alam, di mana teksturnya matte ya teman-teman, jadinya tidak licin dan low maintenance. Lanjut ke bagian kirinya, di sini disediakan juga untuk area lahan hijau. Tapi kebetulan untuk di rumah ini dia memakai rumput sintetis teman-teman. Tujuannya supaya low maintenance. Tapi apabila ingin diberi nantinya tanaman hidup juga masih bisa, karena di sini bagian bawahnya juga masih berupa tanah. Oke, lanjut ke bagian belakang saya. Nah, dari sisi pojok situ sampai hampir 80% fasad depan rumah lantai 1 ini full bukaan jendela ya teman-teman ya. Untuk frame-nya di sini sudah menggunakan aluminium. Nah, sedang bukaan jendela yang hidup dia sudah ada 1, 2, dan 3 teman-teman. Menarik ya, pastinya pencahayaan sangat bagus sekali untuk rumah ini. Untuk tampilan fasad lantai 1 ini hanya perpaduan cat warna abu-abu tua dipadukan dengan untuk di bagian teras terdapat dinding yang sudah dilapis dengan granital motif batu alam yang untuk coraknya sudah disenadakan dengan bagian fasad lantai 2-nya. Yuk, kita lihat bagian terasnya ya. Nah, di sini terdapat split level 1 lantai untuk ke area terasnya teman-teman. Nah, untuk lantai bagian teras ini sudah menggunakan granital motif marmer, di mana ukurannya cukup besar 80 x 80. Untuk plafonnya sendiri di sini sudah menggunakan plafon PVC teman-teman ya, dengan motif kayu, tampilannya sangat bagus. Untuk bagian pintu utama rumah ini sudah menggunakan kayu solid ya teman-teman. Di sini hanya diberikan aksen tali air. Kemudian nantinya tinggal diganti saja ini dengan smart door lock, pastinya pintu ini jadi lebih modern. Oke, nggak sabar untuk lihat dalamnya, yuk ikutin saya ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya. Nah, ini mungkin bisa saya sebut sebagai mini foyer ya teman-teman. Di sini area foyernya untuk bukaan jendelanya sudah sangat besar, pastinya pencahayaan sangat bagus. Nah, untuk di bagian depan saya ini mungkin kalian tinggal bisa tambahkan kredensa kecil untuk taruh foto-foto keluarga yang mini.
Atau mungkin juga bisa diide dengan diberi rak sepatu di mana ada bench kecil. Jadi ketika kita masuk, kita lepas sepatu dan kita taruh di sini. Oke, kita lanjut ya. Di sini ternyata terdapat kamar tidur, teman-teman. Ini mungkin bisa difungsikan untuk kamar tidur tamu. Nah, untuk desain kamar tidur tamu di sini sudah menggunakan full WPC, teman-teman ya. Di sini untuk WPC-nya sudah menggunakan motif wallpaper, sedangkan untuk bagian bawahnya di model kisi-kisi kayu. Nah, untuk bednya di sini ini masih menggunakan ukuran 160, tapi misalkan mau di-upgrade menjadi 180 juga masih sangat bisa, teman-teman. Di sini masih ada spare kosong. Nah, kemudian juga sudah diberikan nakas kanan kiri. Untuk bukaan jendelanya di sini untuk kamar tamu ini juga sangat besar, teman-teman ya. Untuk pastinya untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan sangat bagus. Ini masih jam setengah 10 pagi, tapi pencahayaannya sudah sangat terang sekali. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Ya, kita lihat untuk area sini. Nah, ternyata ini adalah area kamar mandi, teman-teman. Untuk area kamar mandinya ini tidak terlalu besar, tapi cukup kompak ya. Fungsional, ada shower, kloset, dan wastafel. Nah, yang saya suka di sini adalah untuk bagian dindingnya, dia sudah full granit tile dari bawah sampai plafon ya, teman-teman. Pastinya ini low maintenance banget. Nah, untuk motif granit tile di sini sudah menggunakan motif teraso. Nah, kesannya sangat mewah sekali ya. Kemudian di sini sudah juga disediakan untuk tempat untuk menaruh botol sampo ataupun tempat-tempat peralatan mandi. Dan tidak lupa di sini dikasih detail lampu LED strip. Nah, untuk area shower di sini sudah disekat ya, teman-teman. Ada partisi kaca di sini, pastinya untuk area dibedakan antara area basah dengan area keringnya. Nah, kemudian yang menarik adalah bagian plafonnya, teman-teman. Bagian plafonnya ini juga diolah. Di sini diberikan drop ceiling, di mana diberikan lampu LED strip yang kesannya juga terlihat looks-nya lebih mewah. Oke, itu aja mungkin. Yuk lanjut ke area berikutnya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di bagian utama rumah ini ya. Nah, rumah ini sudah mengusung konsep open space, jadinya untuk ruang keluarga, area kitchen, dan juga area makan menjadi satu. Nah, sebelum itu saya bahas satu persatu untuk bagian kitchennya dahulu, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk top table-nya sudah menggunakan marble ya. Sedangkan untuk backsplash-nya di sini menggunakan granit tile dengan ukuran 50 x 50. Untuk coraknya di sini sudah menggunakan motif batu alam ya. Di sini sudah sangat compact, ada cooker hood, itu kompor, sink. Kemudian di sebelah kitchen ini terdapat bukaan pintu. Nah, itu adalah pintu ke area gudang, teman-teman. Nah, ya ini bisa kalian gunakan untuk menyimpan peralatan atau barang-barang yang tidak terlalu digunakan. Tapi kalau menurut saya sebaiknya untuk pintu area gudang ini mungkin sebaiknya diberi tambahan kabinet di sini untuk diberikan pintu seamless, jadinya tidak terlihat langsung ya, teman-teman. Jadinya tampilannya lebih rapi. Yuk kita lanjut ke area ruang keluarganya, teman-teman. Nah, untuk area ruang keluarganya di sini cukup besar ya, teman-teman. Di sini sudah disediakan sofa letter L yang mungkin bisa muat untuk 7 orang. Nah, sudah ada coffee table-nya juga. Kemudian di sini adalah area meja TV-nya. Nah, kalian tinggal tambahkan TV ukuran besar, pastinya sangat cocok dengan ruangan ini. Yang kerennya lagi, bagian plafonnya di sini sudah ada drop ceiling, teman-teman, cukup besar yang memutari area di ruang keluarga, di mana diberikan juga tambahan lampu LED strip. Ya teman-teman, untuk kisi ini mungkin bisa kalian tambahkan frame figura, pastinya juga lebih menarik. Lanjut ke area ruang makan. Nah, untuk ruang makan di sini sudah diberikan untuk 6 seat ya, teman-teman. Untuk 6 seat pun area ruang makan ini masih cukup luas. Jadinya masih, misalkan kalian ingin tambahkan lagi juga masih bisa. Nah, untuk pencahayaan di area ini tidak perlu diragukan, teman-teman. Sudah ada bukaan jendela yang sangat besar di sini ya. Kemudian untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara pastinya mantap. Nah, kita lanjut ke area balkonnya. Untuk pintu sliding di sini sudah menggunakan frame alumini ya, teman-teman. Dan cukup besar sekali untuk pintunya. Nah, ini yang saya suka, teman-teman. Langsung mengarah ke pemandangan Kota Malang di sebelah sana.
Untuk material lantainya di sini sudah menggunakan granitel motif kayu teman-teman, dimana untuk pemasangannya jadi model seperti parket. Ya, untuk plafonnya bisa dilihat ya teman-teman, sudah menggunakan PVC motif kayu dengan warna agak gelap. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Ya, untuk lantai di area rumah ini sudah menggunakan granitel motif marmer ya teman-teman, dengan ukuran 80 x 80, cukup besar. Kemudian ini adalah area servisnya, bisa kita lihat. Nah, untuk area servis di sini kalian nanti bisa taruh untuk mesin cuci, kemudian juga tempat jemuran. Nah, mungkin tinggal dibelikan untuk yang model gantung ya teman-teman. Untuk pencahayaan di sini juga cukup besar, di mana terdapat bukaan jendela hidup. Nah, untuk sirkulasi udara juga sangat baik. Yuk lanjut ke area berikutnya. Ya, sebelum saya ke lantai 2, mungkin saya ingin jelaskan untuk material tangganya ya. Di sini untuk lantai tangganya ini sudah menggunakan papan conwood motif kayu, dan di sampingnya sudah diberikan aksen lampu, di mana kita bisa gunakan saklar hotel ini untuk menghidupkan di bawah. Kemudian kita bisa matikan di lantai atas, jadi tidak perlu naik turun untuk mematikan lampunya. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Ya, sekarang saya sudah berada di lantai 2-nya. Nah, ini langsung disambut dengan pintu ya. Ini kemana ya? Coba kita buka. Loh, ada pintu lagi teman-teman. Ini pintu kemana ya? Coba kita buka. Oh, ternyata ini pintu menuju rumah sebelah. Nah, ini adalah pintu connecting ya teman-teman. Keren sekali. Nah, sekedar info teman-teman, 2 rumah ini dijual. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi ya. Yuk lanjut kita review. Nah, untuk lantai 2-nya ini teman-teman, untuk plafonnya ini cukup tinggi sekali ya. Ini sekitar 4,5 meter, dimana untuk plafonnya juga masih ada drop ceilingnya dengan aksen LED strip yang mengelilingi. Nah, pastinya tampilannya juga lebih cakep ya. Kemudian untuk area lantai 2 ini juga difungsikan sebagai area ruang keluarga. Nah, bisa duduk-duduk santai bersama keluarga, ngobrol-ngobrol di sini. Nah, untuk pencahayaan di sini juga tidak perlu diragukan. Sudah ada bukaan jendela 3 besar di bagian atas. Nah, sebelah kanan saya ini terdapat akses tangga menuju area rooftop. Jadi rumah ini terdiri dari 2,5 lantai, teman-teman. Nah, sebelum kita ke lantai atas, mungkin saya bahas dulu area di sebelah kiri saya ya. Ternyata ini adalah area kamar mandi sharing yang ada di lantai 2 teman-teman. Untuk desain dan konsepnya juga hampir sama dengan yang di lantai 1, cuma memang ukurannya agak lebih besar. Cuma bedanya dengan lantai 1 adalah di bagian showernya diberikan tempat dudukan. Nah, ini biasanya cukup berfungsi teman-teman. Biasanya untuk orang-orang tua, ibu takut kepleset untuk misalkan cuci kaki, nah biasanya bisa duduk dulu untuk bersihkan kakinya. Untuk bagian wastafel ini sudah keren ya teman-teman, ada top table cor memanjang. Nah, kalian tinggal bisa tambahkan saja kabinet menggantung di bagian bawahnya. Pastinya untuk menyimpan barang-barang peralatan kamar mandi juga lebih rapi. Yuk lanjut ke area berikutnya. Lanjut ke kamar berikutnya ya. Nah, ini adalah kamar tidur pertama di lantai 2. Nah, ini kemudian dijadikan kamar tidur anak ya teman-teman. Untuk konsepnya mungkin bisa untuk area tempat tidurnya ditaruh di sebelah kanan, sedangkan yang di sebelah kiri digunakan untuk area wardrobe. Kemudian untuk lantai di kamar anak ini menggunakan granitel motif kayu dengan ukuran 15 x 80, yang kemudian penataannya di model seperti parket ya, zigzag. Untuk plafon juga masih sama, hampir 80% di rumah ini semuanya ada drop ceilingnya dengan tambahan LED strip. Nah, sedang untuk bukaan jendelanya di sini cukup besar teman-teman. Nah, ini kalau bisa dilihat dari tampak fasad yang tadi di pertama cukup besar, dimana untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara untuk kamar ini pastinya bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar terakhir di lantai 2 ya teman-teman. Ini adalah master bedroomnya. Yuk masuk. Nah, master bedroom ini adalah kamar paling besar di area rumah ini teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kalau mau dikasih kasur ukuran king size pun masih cukup. Nah, beda
di sini untuk wall panelnya diberi motif wallpaper yang bercorak bergambar tema Jepang ya teman-teman. Kemudian juga sudah ada nakas kiri kanan. Nah, untuk bagian depan bednya ini terdapat meja TV teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal menggantungkan di sini TV ukuran besar, pastinya tampilannya lebih keren. Kemudian untuk pencahayaan juga di sini terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya teman-teman, dari dinding pojok ke pojok. Kemudian di baliknya terdapat area balkon. Nah, tapi sebelum saya bahas untuk area balkonnya, saya ingin ke area sana dulu. Yuk. Sekarang lanjut di area walk-in closetnya teman-teman. Untuk area walk-in closet di sini tidak terlalu besar ya, sekitar 2 meter kali 2 meter. Tapi kalian tinggal tambahkan wardrobe di sini beserta meja rias pun masih cukup. Kemudian untuk tampilan plafonnya di sini juga masih sama, diberi drop ceiling. Untuk kesannya jadi masih ada kesinambungan. Lanjut ke arah sebelah kiri ya. Ini adalah area kamar mandi master bedroom ya teman-teman. Untuk desainnya juga masih sama, cuma bedanya di sini untuk partisi kacanya dia lebih besar, sehingga dipastikan untuk area keringnya dan biasanya terpisah. Nah, kemudian juga untuk bagian di sini juga sudah diberikan dudukan. Yang kerennya di sini sudah diberikan pencahayaan ya teman-teman. Pastinya untuk pencahayaan sudah langsung masuk ke area kamar mandinya. Untuk area wastafel di sini mungkin kalian bisa tambahkan kabinet gantung juga masih bisa untuk penyimpanan barang-barang peralatan kamar mandi supaya lebih rapi. Yuk lanjut. Sekarang kita coba lihat area balkon kamar tidur utama ini ya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Di area balkon luar kamar tidur utama ini terdapat jacuzzi outdoor teman-teman. Untuk jacuzzi-nya juga cukup besar, untuk 2 orang masih muat. Kemudian untuk panel dindingnya ini juga masih menggunakan WPC ya, model kisi-kisi kayu, garis-garis. Untuk bagian jacuzzi-nya juga masih menggunakan granit tile yang selaras dengan bagian lantainya. Kemudian yang menariknya adalah bagian pemandangan depan jacuzzi-nya nih, teman-teman bisa dilihat. Itu adalah pemandangan kota Malang. Keren sekali ya. Untuk area balkon ini juga cukup besar. Jadi misalkan kalian mau tambahkan tempat duduk dan coffee table pun juga masih bisa. Jadi kalian bisa duduk-duduk sambil ngopi bersama istri sambil melihat pemandangan yang sangat keren. Nah, untuk railingnya di sini masih menggunakan besi hulu, dicat warna hitam. Nah, untuk kanopinya di sini bagian atasnya menggunakan polikarbonat ya untuk bagian atapnya. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Yuk sekarang saya mau menunjukkan ke area rooftopnya ya teman-teman. Kita naik. Untuk material tangganya juga masih sama, masih menggunakan papan conwood ya untuk lantainya. Untuk railingnya besi hulu. Sekarang saya berada di lantai paling atas teman-teman. Di lantai 2,5-nya ya. Bisa dilihat nanti untuk area rooftopnya cukup besar. Kalian bisa gunakan nih untuk area barbecue bersama teman-teman atau keluarga, ataupun juga mungkin bisa kalian berikan tempat duduk santai untuk tempat nongkrong-nongkrong bersama teman-teman atau saudara. Nah, untuk area ini juga sudah diberikan wastafel untuk cuci-cuci, jadi tidak perlu ke lantai bawah. Kemudian yang menariknya lagi adalah di sini terdapat bukaan pintu untuk menuju rumah sebelah. Nah, tetapi misalkan nanti kalian misalkan ingin ditutup juga masih bisa, supaya tidak ada akses dari tetangga untuk masuk ke rumah kalian. Untuk bagian atasnya, kanopinya ini masih menggunakan besi, rangkanya besi hulu, di mana untuk penutup atapnya menggunakan UPVC. Untuk bagian railingnya di sini juga sama, menggunakan besi hulu yang dicat warna hitam. Sedangkan untuk material lantainya granit tile dengan menggunakan motif kayu. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, pemandangannya sangat bagus sekali, langsung mengarah ke kota Malang. Ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli rumah ini, kalian bisa kontak ke nomor yang aku tulis di kolom deskripsi ya.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!